Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Masjid Darul Ilmi STIK PTIK yang berbahagia, wabil khusus para pengurus masjid dan para imam, para ustaz, para bilal dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama di awal muqaddimah majlis kita di malam hari yang berbahagia ini dengan tidak jemu-jemunya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah 40 menit ke depan kita akan salat Isya secara berjamaah pula. Dalam kurun waktu 40 menit ini kita mengisi dengan kajian ataupun muzakarah ayat-ayat Al-Quran Karim yang kita cuplik dari bahasan kitab tafsir Jalalain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya, kasih sayang kepada kita semua. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan untuk junjungan alam Nabiur Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang mukjizatnya tidak berbentuk fisik sebagaimana nabi-nabi terdahulu, akan tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni berupa kitab suci Al-Qur'annya itu sendiri. Ada banyak mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Al-Qur'an inilah salah satunya yang dapat kita saksikan dan kita pegang sebagai salah satu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat nanti. Nabi-nabi terdahulu mempunyai kelebihan dan mukjizat bermacam-macam sebagaimana sejarah para nabi terdahulu. Musa alaihissalam diberikan mukjizat ataupun kelebihan dengan tongkat yang dengannya atas izin Allah Subhanahu wa taala dilempar menjadi ular besar. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula dilempar dapat membelah lautan menjadi 12 lorong jalan besar sebagaimana jumlah penduduk ataupun kaum dia isnata asyar. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diberi mukjizat dapat berbicara ataupun mempunyai suara yang merdu, baik itu dalam ketika beliau membacakan Zabur atau beliau ketika bertasbih atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga burung-burung yang terbang ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kebesaran Allah, di mana melalui mukjizat yang ada pada beliau. Begitu juga nabi-nabi yang lain, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang disertakan satu mukjizat yang abadi, di mana mukjizat yang abadi ini kita kenal dengan nama Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quranul Karim ini adalah kitab ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak terbatas atas
waktu dan zaman. Walaupun ianya turun di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun di masa-masa Islam tiba, tapi kesahihan Al-Qur'an Karim ataupun kemanfaatan Al-Qur'an Karim baik dari segi hukum ahkam ataupun dari segi hal-hal lain yang terkandung di dalamnya dapat ataupun selaras sampai akhir zaman nanti. Sehingga Al-Qur'anul Karim menjadi kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama nabi terakhir pula, yakni nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim sebagaimana kita tahu bahwa ayat demi ayatnya mengandung makna yang luar biasa. Bahkan Al-Qur'anul Karim itu huruf demi hurufnya mengandung makna pula yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang membaca, baik itu membaca secara harfiah ataupun membaca secara mutala'ah ataupun tadabbur, maka ia akan diberikan balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf di dalam kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim ini, falahu bihi hasanatun, maka untuknya setiap huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wal lam harf wa mim harf. Aku tidaklah berkata bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif huruf berdiri sendiri, lam huruf berdiri sendiri, dan mim huruf berdiri sendiri. Oleh sebab itu bacaan Al-Quran yang kita lakukan di rumah ataupun di masjid ataupun di tempat kita bekerja, baik itu siang hari ataupun malam hari, baik dalam masa bahagia ataupun masa duka cita, maka ianya tidak akan terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan agar kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim, baik itu membaca secara harfiah ataupun membaca dari makna yang lebih dalam lagi, mentadabbur, mempelajari isi kandungannya, bahkan mempelajari ilmu pengetahuan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena sungguhnya Al-Qur'anul Karim ini akan menjadi teman setia bagi si pembacanya saat kita hidup sendiri nanti, di hari yang tidak ada persahabatan, di hari yang tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, baik dari orang-orang yang dulunya hidup punya hubungan baik, punya hubungan akrab, atau yang dulunya punya hubungan darah, sekalipun mempunyai hubungan darah, tetapi ketika hari itu tiba, maka orang akan terputus dari kemanfaatan atas hubungan-hubungan itu. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, sehingga setiap orang akan sangat memerlukan kepada amal soleh yang dulu pernah ia lakukan. Sehingga Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kamu Al-Qur'an Karim. Batas membacanya tidak disebutkan. Bisa 1 tahun 1 kali khatam, lebih cepat lagi 1 tahun 2 kali khatam, lebih cepat lagi 3 bulan sekali khatam, lebih cepat lagi mungkin 1 bulan sekali khatam, atau 1 bulan 2 kali khatam, atau 1 minggu sekali khatam, atau 1 minggu 2 kali khatam,
atau satu hari sekali khatam, atau mungkin atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu hari satu kali khatam dan dua kali khatam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kamu Al-Qur'an Karim, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an." Maka sesungguhnya Al-Quran yang dulu kamu baca pada hari kiamat nanti, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran yang kita baca itu syafi'an, akan menjadi penolong, akan bermanfaat bagi pembacanya. Kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Sebab itu kalau kita bisa secara istiqomah membaca Al-Quran Karim walaupun sedikit, maka itu akan bermanfaat pada hari di mana kita tidak dapat meminta tolong kepada teman, tidak dapat minta tolong kepada sahabat, bahkan tidak dapat meminta tolong kepada ayah ibu ataupun anak saudara mara kita. Tapi Al-Quranul Karim akan dijamin datang kepada kita sebagai pemberi pertolongan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bahagia, selanjutnya sebelum kita memulai majelis yang berbahagia ini, mari sama-sama kita membuka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah yang sama-sama kita baca ini akan menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, rahmat dan kasih sayang, bahkan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin bahagia, pada pertemuan minggu-minggu yang lalu kita masih seputar ayat Allah pada surah Al-Baqarah juz 1 ayat 6 dan 7. Maka pada malam ini kita akan menyambungnya. Sebagaimana telah kita cuplik pada penjelasan minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kedudukan orang-orang kafir sebagaimana kita telah menjelaskan tafsirnya dulu pada minggu yang lalu, bahwa orang-orang yang tertutup hatinya itu mempunyai kedudukan yang sama. Apakah kita datang kepadanya dengan memberi peringatan ataupun tidak memberi peringatan, dia tetap tidak beriman. Akan tetapi penggunaan kalimat terhadap dia tidak akan beriman ini adalah kalimat menunjukkan ada kemungkinan orang itu dalam separuh perjalanan hidupnya sebagai seorang kafir bisa jadi beriman. Maka
Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, dalam tafsir itu dinukilkan bahwa contoh orang itu innalladzina kafaru ini dijelaskan di situ, dicontohkan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Bahkan juga di dalam perjalanan beberapa orang kafir yang awalnya menjadi musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada pertengahan hidupnya dia justru menjadi teman dekat ataupun sahabat utama baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi contoh orang yang kafir yang di awal agama tiba dia kafir, pertengahan agama disampaikan dia juga kafir, dan akhirnya meninggal sebagai seorang yang kafir, itu dicontohkan ada dua orang, salah satu contohnya. Kenapa diambil contoh dua orang ini? Karena dia adalah orang yang dipandang kabair, orang termasuk orang-orang besar, kibar minal Quraisy. Jadi orang-orang sombong yang besar di kalangan orang-orang Quraisy. Siapa mereka? Salah satunya orang yang dikenal dengan sebutan masa dulu Abul Hakam, Amr bin Hisham itu, ataupun Abu Jahal. Lalu yang kedua adalah paman baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Lahab itu sendiri. Kedua orang ini dimulai dari awal Nabi menyampaikan agama dia tidak beriman, sampai pertengahan agama dibawa dari Mekah ke Madinah pun dia tidak beriman juga, sampai agama menawan ataupun menakluk ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kembali Mekah sebagai wilayah ataupun kekuasaan orang-orang Islam ketika itu pun, dua orang ini pun tetap tidak mau beriman. Siapa mereka? Yakni Abu Jahal dan Abu Lahab. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengunci ataupun tidak menutup bahwa mereka walaupun tidak beriman, digunakan kata-kata la yu'minun, tidak akan beriman. Tapi tidak akan beriman itu, tidak beriman di sini bukan bermakna bahwa semua orang yang awal hidupnya itu pasti tidak beriman. Tidak beriman itu kalau dia menggunakan kata-kata ataupun kalimat la yu'minun, pasti tidak akan beriman, itu baru tertutup sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kalimat lan itu pada ayat-ayat yang lain, menunjukkan bahwa tidak akan itu berbeda dengan tidak. Dia tidak beriman. Kalau disebut dia tidak akan beriman, berarti sampai kapanpun tidak akan beriman. Siapa mereka yang dicontohkan itu? Mereka yang dicontohkan itu yang tidak beriman tadi, sebagaimana dijelaskan dari awal sampai akhir hayatnya, itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu mereka yang dijelaskan awalnya tidak beriman, tetapi pertengahan perjalanan agama ataupun pertengahan perjalanan kenabian baginda kita Muhammad SAW, dia beriman, yakni salah satunya yang amat masyhur Umar bin Khattab. Inilah diantara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa orang yang dia pilih. Beriman ataupun tidak ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu selagi manusia itu masih hidup, kita tidak boleh mengecap seseorang itu dengan kata-kata yang tidak baik. Walaupun orang itu awalnya dia mungkin tidak beriman, tapi kita tidak punya wewenang untuk mencela dia. Karena sesungguhnya di Al-Quran Karim, kalau kita mencela dia atau mencela ibadah yang dia lakukan, itu akan berdampak tidak baik. Dia akan kembali mencela apa yang kita ibadati. Sehingga dalam Al-Quran Karim dijelaskan, janganlah kamu menghina apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Karena apabila kamu menghina apa yang mereka sembah, maka mereka akan berbalik menghina apa yang kamu sembah dengan membabi buta dan tanpa pengetahuan.
wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Hadirin bahagia, ketika sampai di situ, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa mereka tidak beriman? Jawabnya adalah pada ayat berikutnya, ayat ke-7. Pada ayat ke-6 dijelaskan mereka tidak beriman, tapi ayat ke-7 dijelaskan kenapa sebabnya mereka tidak beriman. Dalam kaidah tafsir dijelaskan ayat menafsirkan diri sendiri, jadi idahil ayah bil ayah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati-hati mereka, ataupun Allah telah membuat gembok, materai terhadap hati-hati mereka. Hati mereka siapa? Yang tadi tidak beriman itu. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mau menerima petunjuk. Jadi hati tertutup itu sebenarnya sebab awalnya secara zahiriyah pada dasarnya disebabkan oleh orang itu sendiri. Sebagaimana kita lihat kalau ada panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kita tutup rumah kita ataupun telinga kita, maka kita tidak dapat mendengar seruan itu. Jadi sebenarnya seruannya sudah datang, katakanlah nanti Isya jam 18.59, tapi ketika kita menutup telinga kita rapat-rapat, azan yang berkumandang itu tidak terdengar ataupun tidak sampai ke telinga kita. Jadi kita sendiri yang menutupnya. Maka di sini dijelaskan bahwa khatamallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka disebabkan oleh diri mereka itu sendiri yang tidak menerima kebenaran. Dengan apa Allah menutupnya? Dengan tutupan yang amat kuat, dengan gembok, ya. Ya, khatamallahu ala qulubihim ay taba'allahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim, bukan sekedar hatinya, tapi juga atas pendengarannya. Jadi kalau hati sudah tertutup, Allah bisa buka atau Allah bisa menutup. Maka sehingga dalam istilah itu kita tunggu mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Nah begitu seterusnya. Ada kalimat begitu menunjukkan bahwa terbuka dan tertutupnya hati seorang itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hati, tapi juga atas pendengaran mereka. Jadi dalam Quran Karim itu ada dijelaskan bahwa orang itu diibaratkan, orang beriman itu diibaratkan orang yang saling bantu-membantu dengan yang lain. Tapi orang tidak beriman juga disebutkan bahwa saling bantu-membantu dengan kekufurannya kepada teman yang lain. Maka orang yang saling bantu-membantu dengan kekufuran, maka itu dijelaskan dalam beberapa ayat, mereka itu ada hati, tapi hatinya tidak dipakai. Ada telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Ada mata, tapi sayang matanya tidak digunakan untuk melihat. Sehingga orang-orang yang punya hati, punya telinga, punya mata, tapi tidak berfungsi untuk menerima kebenaran, tidak melihat kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu disebut dalam Al-Quran Karim, diumpamakan oleh Al-Quran Karim seperti hewan ternak. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, dan seterusnya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi mereka ini diibaratkan oleh Al-Quran Karim seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka diibaratkan seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih tersesat dari hewan ternak itu sendiri. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi hati itu mempunyai peranan yang luar biasa.
Sebagaimana kita dengar sejarah bagaimana awal mulanya masuknya Islam seorang yang amat keras menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yakni salah satunya Umar bin Khattab. Ketika awal mula Islam dia sangat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di awal asal muasal sebab musabab dia masuk Islam itu sendiri adalah ketika suatu pagi dia keluar dari rumahnya untuk mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat untuk membunuhnya. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa pagi itu adalah pagi yang menjadi penuh keberkatan dan kebaikan bagi Umar, di mana dia berniat membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah telah menakdirkan pagi itulah dia menjadi seorang Islam dan akhirnya menjadi sahabat utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi Umar keluar dari rumahnya, kemudian disapa oleh orang yang bertemu di jalan. Seraya berkata, "Wahai Umar, hendak kemana engkau pergi?" Umar menjawab, "Saya akan mencari Muhammad dan akan membunuhnya." Lalu orang itu berkata, "Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa sungguhnya saudaramu sendiri, saudara kandungmu sendiri, dia sudah mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu Umar terkejut. Kata Umar, "Kalau begitu aku akan mencari saudaraku yang bernama Fatimah binti Khattab." Dan ketika bertemu dengan Fatimah, ternyata benar Fatimah, suaminya, keluarganya telah dahulu memeluk Islam. Dan akhirnya ketika dia melihat apa yang dibaca oleh Fatimah dan keluarganya berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim, dalam sejarah dijelaskan ayat Quran yang dibaca itu adalah beberapa ayat dari surah Toha. Maka hati Umar terbuka untuk melihat dan membaca apa yang telah dibaca oleh adiknya tadi. Oleh karena Allah telah membuka pintu hatinya, sehingga dia digerakkan dengan semangat untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semangatnya sudah berbeda. Kalau awal dia bersemangat untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya, tapi sekarang terbalik. Dia bersemangat untuk berjumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyerahkan diri dan mengakui agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat bahwa dirinya adalah termasuk orang-orang yang Islam. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali atas hati-hati manusia. Maka orang berkata bahwa hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini dia cepat berubah. Dalam masa beberapa saat dia bisa berubah menjadi sayang. Atau dalam beberapa masa ketika dalam saat-saat tertentu dia langsung bisa berubah menjadi benci dan seterusnya. Inilah luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berubah hati. Setiap manusia diberikan hati, dan orang-orang yang bisa menjaga hatinya, membersihkan hatinya, menahan hatinya, maka insya Allah dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi ini salah satu pekerjaan yang amat luar biasa beratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati orang-orang yang tidak beriman tadi. Juga pendengaran mereka. Jadi kalau ada seruan kepada mereka tentang agama ataupun tentang petunjuk ataupun tentang kebaikan, mereka tidak akan mau mendengarnya. Sama juga dengan kita lihat orang ketika terdengar suara azan tiba, dia dengar sebenarnya, zahirnya dia dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu sampai ke telinganya, tapi
dia menganggap itu suara biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, walaupun suara itu, mic itu sampai kepada dia, dia tidak akan datang untuk menunaikan sholat karena tertutup. Jadi walaupun kita dengar, tapi dia tidak akan masuk ke dalam jiwanya dan hati nurani. Wa ala absarihim, juga atas penglihatannya. Gunanya mata ini zahirnya adalah untuk melihat. Melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya alam raya, menunjukkan ada pencipta. Maka zat yang kita sembah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah bukan menyembah matahari. Kita juga tidak menyembah bulan, bintang. Sebagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, dia pertama berjalan jauh, tiba sore, mulai gelap, dilihatnya ada sinar di langit. Dia berkata, sinar yang indah cemerlang itu, itulah Tuhan. Falamma janna alaihi laila ra'aka kaban qala hadza rabbi. Tapi bintang walaupun gemerlap begitu di langit dengan jumlah yang tak dapat dihitung oleh kita secara zahiriah, jutaan jumlahnya, itu punya waktu untuk bersinar sangat terbatas dan sinarnya juga kecil kalau dilihat dari mata kita di bumi. Ketika malam mulai makin malam, terbit lagi satu cahaya sendiri saja, satu saja, yaitu cahaya bulan. Maka bulan ini walaupun dia satu, dia melebihi cahaya ribuan jutaan bintang, terangnya cahayanya itu. Kata Ibrahim, kalau begitu saya tak jadi bertuhan dengan bintang. Falamma ra'al qamara qala hadza rabbi. Kalau begitu saya sekarang nggak jadi beriman atau bertuhan kepada bintang, saya kembali bertuhan kepada yang lebih besar lagi, yakni bulan. Tetapi bulan juga sebagaimana kita tahu, kita maklum, bulan itu mempunyai cahaya juga terbatas. Malam masih bercahaya sampai subuh, sampai azan subuh masih ada cahaya. Tetapi ketika fajar tiba, matahari mulai menunjukkan sinarnya, kemudian mulai bercahaya, apalagi sudah mulai isyraq ataupun mulai masuk duha, maka cahaya bulan sebesar apapun, seterang apapun cahaya bulan, maka tidak akan tampak lagi sinarnya, terkalahkan oleh cahaya matahari. Maka cahaya matahari mengalahkan semua cahaya, baik itu cahaya bintang ataupun cahaya bulan itu sendiri, tenggelam dengan kekuatan sinar matahari. Maka kata Ibrahim alaihissalam, dia menggunakan nalar penglihatannya, absar dia melihat dengan mata kepalanya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia mulai melihat matahari, dia berkata, saya yakin inilah Tuhan. Ini lebih besar daripada bintang dan ini juga lebih besar dari bulan. Tapi kita juga tahu bahwa zat yang maha mulia menciptakan bulan terbatas masa bersinarnya, bintang terbatas masa bersinarnya, bahkan matahari yang begitu hebat terangnya pun terbatas masa bersinar, sehingga ketiga-tiga makhluk ini tenggelam. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau begitu bintang tenggelam, bulan tenggelam, matahari juga tenggelam, sekarang saya tidak akan bertuhan kepada tiga benda ini, saya bertuhan kepada siapa penciptanya. Nah, inilah pertama sekali ada di dalam Al-Quran Karim, para nabi yang kita kenal perjalanan beliau mencari jati diri, siapa itu zat
yang wajib kita sembah, yakni pencipta langit dan bumi, pencipta alam raya, juga pencipta kita semua, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, yang bahkan menciptakan kita sendiri, yang bahkan keberadaan dia itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Kalau ditanya bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana, berapa jarak antara kita dengan Allah, maka Allah menjawab, kami lebih dekat kepadamu ketimbang urat nadi yang ada pada dirimu. Begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seorang itu memohon, berdoa, dalam Al-Qur'an Karim dijelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni, wa iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila ditanyakan kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentang diriku, fa inni qaribun, katakan sungguhnya aku dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Kita memohon tidak perlu dengan suara keras-keras, tidak perlu dengan berjerit, bahkan berbisik, bahkan bisikan hati pun Allah Subhanahu wa taala sangat maha mendengar untuk itu. Sebab itu kalau kita berdoa jangan teriak-teriak dengan suara-suara yang tinggi, karena zat yang kita sembah ini, kata Nabi, bukan zat yang tuli, bukan pula zat yang buta. Dia adalah zat yang maha melihat, maha mendengar, juga maha dekat kepada kita. Makin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, maka makin sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, gunakanlah hati, penglihatan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun orang-orang yang tidak beriman tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun, dengan tutup yang sangat kokoh, ya. Tidak ada yang dapat membukanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya mereka itu mati dalam keadaan tertutup hati, tertutup pendengaran, tertutup penglihatan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayatnya ini, walahum azabun azim, maka bagi mereka itu adalah siksa yang amat besar. Jadi siksa yang amat besar ini diterjemahkan sebagai balasan di mana dia tidak dapat mengecap nikmatnya surga, dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga dalam Quran Karim ada ayat, faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang sudah diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguhnya dia telah berjaya. Maka kejayaan hakiki itu adalah dua itu, diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, inilah kejayaan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, maka tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan hiasan belaka yang sementara, yang menipu, yang tidak pasti, bahkan tidak tetap. Jadi ya kehidupan yang kekal abadi, yang tetap, yang penuh kenikmatan. Kalau nikmatnya berkekalan, yakni surga. Kalau siksanya berkekalan, yaitu neraka. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, inilah kejayaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin bahagia jamaah rahimakumullah, sampai di situ insyaallah pada minggu-minggu hadapan kita akan bertemu pada ayat ke-8 dan seterusnya dari surah Al-Baqarah, dari kitab Al-Quran Karim yang mulia ini, dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, ampunan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf terlebih dan terkurang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.